الله وصلى الله عليه وسلم وجهه وذريته وبيته وبركاته الملائكة المقربين من آدم ومن ومكان الصلاة بينهم إلى يوم الدين وخلفاء الراشدين والشهيدين بكل الصديق والشهيد عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي إبراهيم الله تعالى ونبيه وعلى عليه ببركاته المؤلفة الكتاب سبيلة النجاشات سبيل زمر الرمي من الشافعي سيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyati qadra wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu khairan amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah wa qala aidan man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla yakhtuwa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi wa ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang paling utama. Kita diberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salamnya mari kita curah limpahkan kepada baginda habibana wa nabiyana wa maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in baik tabi'innya, ulama mutaqaddiminnya, ulama mutaakhirinnya. Tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang ingin mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil jaza. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Islam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah yang insyaallah seperti biasa pada malam Minggu atau Sabtu malam kita mengadakan thalabul ilmi, menuntut ilmu, karena kewajiban selaku umat muslim yaitu menuntut ilmu. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, yaitu diantaranya kita sedang melaksanakan perintahnya
yaitu menuntut ilmu. Hadirin masyarul muslimin, para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini kita masih membahas kajian yaitu daripada referensi kitab Safinatun Najah, yaitu karangan Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Insyaallah masih membahas kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu fardu kifayah tentang mengurusi jenazah atau mayit. Pada pertemuan kali ini akan membahas dalam pasal yaitu tentang mengkafani jenazah atau mayit. Kewajiban selaku umat muslim melaksanakan fardu kifayah yang pertama, pada bulan yang lalu kita sudah membahas tentang yaitu memandikan jenazah. Terus fardu kifayah, kewajiban kita selaku umat muslim melaksanakan fardu kifayah yang selanjutnya, yaitu nomor kedua, yaitu tentang mengkafani jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki yaiku fasal sawiji aqulu kafani utawi lawi kedik-kedik ne mengkafani jenazah iku saubun sebaju ya imuhu pangmeratani ya si saubu ing mayit wa akmaluhu lan utawi lawih sempurnane mengkafani kafnuhu mengkafani jenazah irjali kadue wong lanang iku salah sulafaifa telu piro-piro lapis walil marati lan iku kadue mayit wong wedon lan sampurnane mengkafani kadue mayit wedon iku komisun baju kurung wa khimarun lan kerudung wa izarun lan saru wala papatani lan toro lapis. Musonib dalam ini kita akan membahas yaitu tentang mengkafani jenazah. Kewajiban umat muslim fardu kifayah yang kedua yaitu mengkafani mayit. Mengkafani mayit ada minimalnya, ada lebih sempurnanya. Aqulu kafani minimalnya mengkafani mayit atau jenazah saubun yaitu cukup dengan makaikan baju yang menutupi jami'uhul badan, yaitu meratani atau menutupi seluruh badan mayit. Itu minimalnya cukup dengan memakaikan baju, dibajuin si jenazahnya dengan syarat yaitu jami'ul badani, ketutup semua badannya, semua anggotanya dengan memakaikan baju atas jenazah tersebut. Boirarasin
terkecuali selain yaitu kepala. Wajah itu tidak ditutup dengan kain atau baju tadi, tapi jami'u badani, seluruh badannya ditutupi dengan kain. Itu minimal mengkafani jenazah cukup dengan membajui, pakai baju, dibajuin jenazahnya dengan menutupi seluruh anggotanya. Wa akmaluhu, adapun lebih sempurnanya tentang mengkafani jenazah, lirijali, untuk jenazah laki-laki, yaitu dengan salasu lafaifa, dengan 3 lapis. Itu adapun sempurnanya, itu mengkafani mayit bagi laki-laki adalah dengan 3 lapis. Ya umu kullun minha al-badan, yaitu setiap lapisnya itu dapat menutupi tubuh si mayit tersebut. Itu sempurnanya mengkafani jenazah laki-laki salasu lafaifa dengan 3 lapis. Dengan syarat menutupi tubuhnya. Biasanya jenazah atau mayit lebih dari 3 lapis untuk dikafani. Lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Biasanya dibuat juga baju sebelum dibungkus, sebelum di lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, suka dibikin baju mayit, dibajuin, dibikin pas dubul-dubulnya, dikasih pempes bikinan. Udah dikasih baju, dibikin baju dari kain tersebut, kemudian selanjutnya baru dibungkus dengan lapis pertama, kadang-kadang kalau mayitnya besar, gemuk, tidak akan cukup, itu kain bisa disambung oleh yang ahlinya, yang biasa mengkafani, mengurus jenazah, dengan menyambungnya dengan caranya secara disambung. Seandainya jenazahnya gendut atau besar, gemuk,
Sudah lapis pertama, terus lapis kedua menutupi seluruh anggota badan mayit. Terus lapis ketiga menutupi semua anggota badan mayit. Itu lebih sempurnanya mengkafani jenazah laki-laki dengan tiga lapis dengan menutupi anggota badan mayit tersebut, seluruh ujur badannya ditutupi dengan kain yang tiga lapis tersebut. Itu lebih sempurnanya mengkafani jenazah laki-laki. Terus bagaimana dengan mengkafani jenazah perempuan? Yaitu walil mar'ati qamisun wa khimarun wa ijarun walafafatani. Lebih sempurnanya mengkafani jenazah atas mayit perempuan yaitu memakai qamisun, yaitu baju kurung, pakaikan gamis. Terus wahimarun, dipakaikan kerudung. Waijarun, terus dikasih sarung. Berapa lapis? Kecuali walafapatani, sudah yang tadi pakai baju kurung, wahimarun, waijarun, kayak sarung, baru dibungkus dengan kain, yaitu 2 lapis. Kain yang pertama menutupi seluruh badan mayit yang sudah tadi pakai baju kurung atau gamis, terus dipakaikan kerudung, pakaikan sarung, terus dibungkus. Bungkus yang pertama menutupi seluruh anggota mayit, terus lapis kedua juga menutupi seluruh anggota badan mayit. Itu lebih sempurnanya mengkafani jenazah perempuan. Itu kewajiban fardu kifayah bagi umat muslim mengkafani jenazah. Fardu kifayah nomor kedua. Selanjutnya, kewajiban selaku umat muslim yaitu fardu kifayah yang nomor ketiga, mengurusi jenazah, yaitu mensolat atau menyolatkan jenazah. Sudah dimandikan, terus sudah dikafani, lalu kewajiban kita melaksanakan fardu kifayah nomor ketiga, yaitu melaksanakan mensolati jenazah tersebut. Faslun arkanu sholati. Faslun utawi kiyaiku pasal sawiji arkanu sholati utawi piro-piro rukun sholat. Arkanu sholati janazati
utawi pira-pira rukun salat jenazah iku sab'atun itu al awalu utawi kang awal iku aniyatu niat asani utawi kang kaping iku arba'u takbiratin 4 takbiran asali utawi kang kaping 3 iku aqiyamu ngadeg al qadiring tasih wong kang kawasa robi utawi kang kaping 4 iku qiraatul fatihatin baca suratul fatihah wong utawi kang kaping 5 rukun salat jenazah iku salatu maca salawat ma'ala nabi tasih kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati dalam sausane takbir kang kaping 2 asadi sutawi kang kaping 6 iku aduane le mayit kadue mayit pada salisati ing dalam sausane takbir kang kaping 3 lan takbir kang kaping 4 asabi utawi kang kaping 7 rukune nyolat jenazah iku assalamu maca salam. Selanjutnya rukun ada rukun menyolatkan jenazah ada sab'atun ada 7. Jadi dalam melaksanakan mensolati jenazah ada rukunnya yang harus kita kerjakan, yang harus kita ketahui, yaitu ada 7. Al-awalu yang pertama dalam melaksanakan rukun mensolati jenazah yaitu an-niyatu niat. Dalam melaksanakan niat ketika mensolati jenazah ada jenazah laki-laki, ada jenazah perempuan. Dalam melaksanakan niat sholat jenazah yang harus kita kerjakan, yang harus kita ketahui, itu dalam niat al-qasdu wa ta'ayin. Yang pertama bermaksud sholat jenazah ta'in ini. Yang kedua menentukan atas jenazah yang baik laki-laki maupun perempuan. Di dalam rukun niat sholat jenazah ada al-qasdu, ada ta'ayin. Beda lagi dengan sholat 5 waktu, al-qasdu, ta'arud, ta'ayin. Dalam niat sholat jenazah atas jenazah laki-laki berbeda dengan niat jenazah atas perempuan. Kalau jenazah laki-laki yang meninggalnya yang disolati, niatnya Bismillahirrahmanirrahim, usolli ala hadal mayyiti fardhu lillahi ta'ala. Cukup sesuai niat, yaitu al-qasdu wa ta'yin. Usolli ala hadal mayyiti, saya niat mensolatkan atas mayit ini. Udah tahu yang disolatkannya yaitu jenazah laki-laki.
Sholli ala hadal mayyiti fardholillahi ta'ala. Itu yang wajib atas rukun, yaitu ucapkan niat mensolati jenazah. Berbeda lagi dengan niat sholat jenazah atas perempuan. Usolli ala hadhil mayyitati fardholillahi ta'ala. Saya niat menyolatkan atas mayit ini fardu karena Allah Ta'ala. Cukup dengan niat seperti itu. Niat diambil al-qasdu wa ta'ayyin. Itu dalam melaksanakan niat sholat jenazah. Rukun yang pertama dalam mensolati jenazah yaitu dengan mengucapkan niat al-qasdu wa ta'ayyin. Kalau mayit laki-laki, usolli ala hadal mayyiti fardholillahi ta'ala, cukup mengambil wajibnya. Kalau atas mayit perempuan, usolli ala hadhil mayyitati. Kalau laki-laki hadal mayyiti, kalau perempuan hadhil mayyitati. Bedanya sedikit. Sesuaikan domir laki-laki dan domir perempuan. Itu kalimah bahasa Arab hadza hadihi haula'i itu dikhususkan. Hadza buat laki-laki, hadhihi buat perempuan. Padahal artinya sama-sama saja, tapi menempatkan posisi antara laki-laki dan perempuan berbeda. Itu rukun mensolati mayit atau jenazah. Asani arba'u takbiratin. Asani arba'u takbiratin. Rukun yang kedua melaksanakan sholat jenazah yaitu dengan 4 takbiran. Kalau biasa kita menyebutkan niat dengan arba'at takbiratin fardhu kifayatin adanillahi ta'ala. Sholli ala, kalau mayit laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin adaan lillahi ta'ala. Saya niat menyolatkan atas mayit ini. Nah, tidak perlu untuk menyebutkan mayit ini namanya misalnya. Udah, yang penting kita mengetahui mayit tersebut adalah mayit laki-laki. Karena hadza, kalau hadhil jenazah perempuan. Hadzal mayyiti arba'at takbiratin, dengan 4 takbiran. Fardhu kifayah, melaksanakan fardhu kifayah karena Allah Ta'ala. Suka seperti itu. Tapi dengan niat yang tadi dimaksud dengan niat melaksanakan sholat jenazah cukup dengan al-qasdu wa ta'yin, bermaksud dan menentukan, yaitu ditentukan tadi, oh mayitnya jenazahnya itu laki-laki, bermaksud menyolatkan. Cukup. Nggak perlu menyebutkan mayit tersebut atau menyebutkan fardhu kifayah, langsung aja fardhu lillahi ta'ala. Cukup. Itu wajibnya. Tapi tidak apa-apa niat yang seperti tadi. Nah, usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin adanillahi ta'ala.
Itu niat melaksanakan sholat jenazah atas mayit laki-laki, jenazah laki-laki. Rukun yang kedua yaitu dengan 4 takbiran dalam melaksanakan sholat jenazah tersebut. 4 takbiran itu yang pertama kita niat sholli kalau jenazahnya jenazah laki-laki, sholli ala hadzal mayyiti fardholillahi ta'ala, Allahu akbar. Itu takbir yang pertama. Setelah takbir yang pertama masuk yaitu takbir yang kedua. Setelah takbir yang pertama yaitu masuk di rukun selanjutnya. Ini global. Jadi rukun yang kedua yaitu dengan 4 takbiran. Nanti 4 takbirannya kita akan bahas selanjutnya. Terus rukun yang ketiga dalam melaksanakan sholat jenazah yaitu asalisu al-qiyamu ala qadiri, yaitu berdiri ala qadiri bagi yang mampu melaksanakan dengan berdiri, sama dengan rukun sholat yang 5 waktu, termasuk rukun berdiri jika mampu. Seandainya bagi melaksanakan sholat jenazah tidak mampu berdiri, ya sambil duduk, sama kayak rukun dalam melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Begitu juga dengan melaksanakan rukun sholat jenazah. Harus berdiri bagi yang mampu. Terus arabiu, rukun yang keempat dalam melaksanakan sholat jenazah yaitu qiraatul fatihati. Tadi dalam takbir yang 4 itu setelah takbiratul ihram, yang pertama Allahu akbar, setelah usolli, setelah niat usolli ala hadal mayyiti fardholillahi ta'ala, Allahu akbar, itu takbir yang pertama. Setelah takbir yang pertama yaitu membaca qiraatul fatihah, membaca suratul fatihah. Berbeda dengan sholat wajib, sholat yang 5 waktu. Setelah takbir melaksanakan takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah kalau melaksanakan sholat 5 waktu, fardu yang 5 waktu. Kalau sholat jenazah, setelah takbir yang pertama takbiratul ihram, Allahu akbar, lalu langsung membaca suratul fatihah. Setelah takbir yang pertama Allahu akbar, langsung membaca suratul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harus membaca suratul Fatihahnya sesuai dengan aturan masuk dalam rukun sholat wajib yang 5 waktu juga. Sesuai aturan ilmu tajwidnya, jangan sampai ketinggalan, tasdidnya, panjang pendeknya sama. Begitu juga dalam melaksanakan bacaan suratul Fatihah ketika setelah takbir yang pertama sedang melaksanakan sholat jenazah, harus dengan fasih masing-masingnya yang dipimpin oleh imam saat jenazah. Harus benar-benar fasih, karena ini juga rukun melaksanakan
sholat jenazah dengan membaca suratul Fatihah. Masuk dalam rukun melaksanakan sholat jenazah. Sama, harus membaca suratul Fatihahnya yang sesuai dengan ilmu Al-Qur'annya, ilmu tajwidnya. Terus yang kelima, rukun melaksanakan sholat jenazah yaitu as-salatu, membaca salawat kepada siapa? Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah ba'da saniyati, setelah takbir yang kedua. Setelah tadi membaca suratul Fatihah sampai waladhdallin, enggak membaca surah ya. Kayak salat enggak membaca surah, setelah membaca Fatihah enggak baca surah yang lain. Setelah membaca Fatihah selesai, lalu takbir yang kedua Allahu Akbar. Setelah takbir yang kedua membaca salawat ala Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal membaca salawat ketika setelah takbir kedua sedang melaksanakan salat jenazah, minimalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu minimal. Tapi disunahkan lebih panjang seperti sedang melaksanakan tasyahud akhir dalam melaksanakan salat fardu yang 5 waktu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampai situ sempurnanya, lebih bagus. Tapi cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cukup salawat sampai situ. Itu setelah takbir yang kedua. Terus rukun yang keenam ketika melaksanakan sholat jenazah yaitu adua lil mayyit, mendoakan atas mayit. Ba'da salisati wa ba'da arba wa ba'da rabi'ati, setelah takbir yang ketiga maupun setelah takbir yang keempat. Allahu Akbar, takbir yang ketiga. Setelah membaca takbir yang ketiga, lalu kita mendoakan atas mayit. Mendoakan biasa kita doa atas mayit yang singkat. Kalau jenazahnya atau mayitnya laki-laki, awas domirnya jangan sampai salah. Kalau jenazah laki-laki hu, kalau jenazah perempuan ha. Kalau jenazah laki-laki mendoakan atas mayit atau jenazah laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hu. Kalau jenazah perempuan ganti domirnya dengan ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Cukup. Itu setelah takbir yang ketiga, mendoakan atas jenazah, baik jenazah laki-laki maupun perempuan. Kalau jenazah laki-laki domirnya, kalau kita mendoakan ganti Allahumma ighfir lahu. Kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau fihi hi, kalau perempuan tetap wa'afiha. Kalau laki-laki wa'afihi wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang paling minimalnya mendoakan atas mayit. Terus mendoakan lagi setelah takbir yang keempat, doanya ditambah lagi. Kalau laki-laki domirnya hu, kalau perempuan domirnya ha. Setelah takbir yang keempat Allahu Akbar, kita mendoakan atas mayit. Kalau jenazahnya laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Selanjutnya walinal ladzina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah,
Setelah takbir yang keempat membaca doa tersebut, lalu yaitu rukun yang terakhir ketika melaksanakan sholat jenazah, yaitu yang ketujuh, assalamu, membaca salam. Sudah selesai tadi, setelah takbir yang keempat membaca doa, langsung assalamualaikum warahmatullah. Ditambahin kalau sholat jenazah pakai wabarakatuh. Kalau sholat biasa, sholat wajib yang 5 waktu, assalamualaikum warahmatullah. Kalau sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sampai warahmatullah bisa-bisa saja, tapi ditambahi dengan wabarakatuh. Itu rukun yang ketujuh ketika melaksanakan sholat jenazah, dengan yaitu membaca salam yang ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagi kita selaku umat muslim harus mengetahui, karena itu fardu kifayah. Untuk kita bisa melaksanakannya, yang memimpin di depan kita sudah mengetahui, kita siap. Penting sesuai rukun-rukunnya melaksanakan sholat jenazah. Itu tentang fardu kifayah, kewajiban kita selaku umat muslim melaksanakan sholat jenazah, sholat menyolatkan mayit, yaitu rukun-rukunnya ada 7. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah mushola islah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Masih melaksanakan sholat jenazah, insyaallah di waktu yang akan datang mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa kita bertemu kembali dalam melaksanakan kajian kitab Safinatun Najah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pertemuan berikutnya masih menjelaskan yaitu kewajiban kita selaku umat muslim fardu kifayah, yaitu nomor 4, yaitu tentang menguburkan jenazah. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haris